semuanya videonya harus on ya. Topik, halo Topik. Bu. Melinda, Rizky Febriantika, Nada. Tentang apa yoga? Melu nggarap ora wingi? Tentang perhitungan tenaga keperawatan ya. Terus nanti ada lagi tugas yang metode penugasan di MPKP. Yang pertama Bu Tri mau bilang adalah ini ya, saya bingung nih untuk manajemen keperawatan. Harusnya untuk yang tugas keperawatan yang tadi perhitungan tenaga itu harusnya kapan? Silakan dijawab dulu, si Pen. Harusnya kapan? Nindita sama Rohyati kan si Pennya ya? Nindita sama Rohayati, harusnya kapan? Yang perhitungan tenaga itu harusnya kapan? Yang metode MPKP harusnya kapan? Bentar Bu, kita lihat RPP dulu ya Bu. Atau Rohayati, yuk agak cepat. Ya bentar Bu. Ketua kelasnya siapa ya, kelas B? Ketua kelasnya Septi ya, Sep. Putri lupa. Septi Ajeng Bu, bukan Septi Setio. Oh, Septi Ajeng mana? Belum datang. Belum. Ya, gimana sih Pen? Masih ingat ya tugas si Pen? Tugas si Pen itu apa? Kalian mau belajar apa? Itu yang tahu kalian. Mudah nggak? Si Pen itu hanya memfasilitasi, nanti mau belajar X sama Putri hari Senin ya jam 4 sore. Mudah nggak? Itu hanya tugas si Pen. Tapi mau belajar apa, itu kalian yang tahu. Per masing-masing individu. Si Pen hanya memfasilitasi kapan kita ketemu, kapan kita belajarnya. Mudah ya? Jadi si Pen kudu ngerti tanggalnya, kapan harusnya materi ini. Terus mengingatkan lagi di Skalsa ketika hanya ada di Skalsa hanya ada kantong tugas, kumpulkan tugas ya. Itu kalian berhak loh minta ke dosennya, Ibu tugas kita kapan diklarifikasi, kita Zoom dong Bu, tugasnya udah bener apa belum gitu. Mudah nggak? Ya jadi jangan berpikir sudah tugas sudah dikumpulkan udah, itu enggak ya, ini harus dipresentasikan. Bu, maaf Bu. Kapan? Kalau perhitungan tenaga keperawatan itu kalau kelas B itu seharusnya tanggal 16 Maret Bu. Tapi kalau kelas A itu tanggal 2 Juni Bu. Apakah ini tanggalnya beda Bu? Nah, kok Maret Mas? Iya Bu, ini di RPP tanggal kelas B itu 16 Maret 2021 perhitungan tenaga keperawatan Bu. Tapi kalau kelas A itu tanggal 2 Juni Bu 2021 Bu. Yang tugas Mas. Mudah nggak? Kan materinya sendiri ada. Terus bawahnya ada juga sendiri. Penurunan anggaran keperawatan.
Minta presentasi kapan minta presentasi? Ya, si Pen orang mudeng bisa tanya. Ya, jadi jangan sampai skripsinya error, juga error. Jangan sampai ya, kuliahnya mahal kan? Mahal apa enggak? Mahal. Coba ya, kita lihat RPP ya. Itu Nindita yang 2 Maret ki dosennya siapa? 2 Maret, 16 Maret, Bu. 16 Maret Putri. siapa dosennya? Putri. Materi apa? Perhitungan tenaga keperawatan, rumus Depkes, Giles sama Douglas, Bu. Ini bukan sih? Iya pertemuan 20, Bu. Enggak, ini kamu udah lihat RPP saya? Saya udah lihat, Bu, yang di fotokopian, Bu. Enggak, yang ini yang di share screen udah lihat, teman-teman? Oh, Sudah, Bu. udah, Bu. Sudah, Bu. Iya, Bu. Sama enggak yang dipegang kalian sama saya? Sama ya? Sama kan? Sama kan yang dipegang sama saya sama si Nindita? Iya, Iya, sama Bu, sama, Bu. Terus, Sama, Bu. pakai logika aja. Kelas A 2 Juni, masa kelas B 16 Iya. Maret? 16 Maret, Bu. Iya. Mbok pakai logika. Oh, berarti ini tanggalnya Salah. salah. 16 Maret sih kapan? Buk nang kene. Ana ora nang kene tanggal 16 Maret. 2 Juni berarti Hah? Ana ora? ini ada. Enggak ada, Mbok. Apa ada? Ada, Bu. Lah biasanya nek manajemen misalnya nih kelas A itu 2 Maret misalnya ya atau misalnya kelas A itu Senin, kelas B-nya Selasa. Kan bisa di ini. Mudah nggak? Bisa ditanyakan. Bisa nanya koordinator, bisa juga nanya ke saya. Putri kayaknya 16 Maret ya ke priwe ya kayak gitu. Kemarin sih udah ditanyain sama Rohayati, Bu, sama Pak Wasis, tapi Rohayati masih di Rohayati, Bu. Nah, terus Royanti ke priwe. Rohayati gimana, Rohayati? Udah ditanyain, Bu, sama Rohayati katanya, Bu. Terus Royati jawabannya ke priwe. Yang tanggal itu Ya, anu semester dulu, ya, next semester dulu sih Putri maklum lah. Ya nggak sih? Semester dulu. Terus saya bisa maklum lagi. Misal, kalian ternyata, oh iya lagi ujian besok. Ya, oh iya, betul. Skripsi deh. Blendende, ya nggak sih ada yang ujiannya April kemarin baru konsul. Halo, ujian April loh. Kemarin baru konsul, berarti emang wis direncana pura lulus kue. Pura melu yudisium. Ya. Dari tahun kemarin saya sebentar dulu ngomongin skripsi lagi karena nyambung. Karena nang manajemen ora benar kalian, nang skripsi juga ora. Dari tahun kemarin yudisiumnya tanggal, misalnya maksimal ujian tanggal 6 Agustus, ya itu dilakukan. Nggak ada tuh mundur-mundur. Putri mau mundur nggak kayak tahun kemarin? Ya enggak lah. Ya, sing wisuda cah sekat ya wis ora apa-apa. Arep pada nambah semester, ya ngono pada duit iki. Putri mah jaganya sing ora ndek duit. Ya, sing pengen membahagiakan orang tua, pengen membuat orang tuanya tersenyum. Kayak gitu. Ada revisi dipikir rong wulan yang ngono. Itu ya, mung
skripsine be ora jalan, kuliahnya juga orang mudengan kabeh, pada manut kabeh ming sipen ora mudeng. Ya, terus tanya, Bu, mahasiswa nggak mudeng lah tentang tugasnya, kita belum dapat materi nih. Kan kalian tambah konangan maning, berarti ora tahu buka halus, ora tahu ngrungokna materi. Ya, karena sistemnya di manajemen ada teori, baru bawahnya itu tinggal tugas-tugas. Kayak yang termasuk hari ini, tentang ronde keperawatan. Besok kalian ada tugas role play ronde keperawatan, iya nggak? Tugasnya nanti dibaca. Lah, sebelum mengerjakan tugas, dengarkan dulu tuh materi dari Putri tentang ronde keperawatan. Itu ya. Bisa dipahami ya, teman-teman? Dibaca di sheet. Intinya sebelum tanya tuh baca dulu. Ya, jadi sebelum tanya, misalnya tugas untuk tentang ronde keperawatan, ikon apa sih? Maca di sheet. Oh, ternyata kayak gitu. Cobalah lihat materi yang sebelumnya. Nah, nek kalian orang mudeng materi nih, berarti emang orang tahu denokna gue skalsane. Ya. Jadi akhirnya merasa apa kuliah larang banget orang tahu kurung materi, ternyata apa kuliah larang tapi orang tahu denokna videone. Ya, didengerin videonya. Itu ya. Terus hari ini presentasi nanti silakan disampaikan. Nanti saya buka filenya. Sistemnya panel. Evi kenapa Vi ketawa-ketawa Vi? Wis rampung apa skripsinya Vi? Lagi pindah, Bu. Tadi sinyalnya susah. Oke. Anggaplah ini kalian minta hari ini kuliahnya online. Berarti anggaplah ini kita lagi kuliah offline ya. Untuk jaga nih penyebaran COVID, saya memang cenderung ke online. Jadi ketika kalian bilang online ya oke, saya sepakat. Tapi kalau request karena merasa oh kangen nih sama kampus mau offline ya monggo. Tapi harus dibagi 2 kelompok. Tapi sekarang hari ini saya minta kita lagi fokus nih ngobrolnya online, nggak boleh disambi. Ketahuan dari videonya ya, kayak Dea Oktria. Nanti yang videonya nggak aktif saya ini kan terus. Saya panggil-manggil terus. Ya. Terus saya ingatkan kalau bukan mahasiswa semester 8 boleh keluar ya, karena semuanya saya masukkan ke break room tadi. Terus nanti setelah presentasi, saya akan monitor skripsi satu persatu mahasiswa. Ya. Oke, untuk manajemen keperawatan ini ada 6 kelompok ya. Kelompok 1 akan dipresentasikan oleh siapa? Silakan. Kelompok 1 tuh siapa pesertanya nanti biar saya buka filenya. Ini yang tentang materi perhitungan tenaga. Halo, anggota kelompok 1? Ya, Bu. Punya file siapa biar saya bukakan? Yuk, madan cepet. Mohon maaf Ibu, mau izin ke kamar mandi boleh Ibu? Guys, kelompok 1 siapa guys? Nanti tak bukain filenya. Saya, Bu. Saya, Bu. Siapa? Septi Ajeng. Ya, oke, saya buka ya. File Septi Ajeng ya. Silakan Septi Ajeng diterangkan.
Silakan Septi. Nggih, Bu. Yang mana sih jawabannya tuh mana? Yang di bawah, Bu. Oh, oke. Ini ya. Nggih, Bu. Silakan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Ajeng, perwakilan dari kelompok 1. Izin untuk menjelaskan kasus dari kelompok kami. Untuk kasusnya yaitu ruang rawat inap X dengan jumlah pasien sebanyak 20 orang dengan klasifikasi sebagai berikut, yaitu 5 orang pasien dengan klasifikasi minimal, 12 orang pasien dengan klasifikasi parsial, 3 orang pasien dengan klasifikasi total. Berapakah jumlah perawat yang dibutuhkan di ruang tersebut? Jadi untuk perhitungannya yaitu menggunakan rumus dari Douglas, nggih, Bu. Untuk perhitungannya untuk shift paginya yaitu 5 pasien dikali 0,17. Jadi hasilnya 0,85. Ini angka 0,17 dan 0,27, 0,36 ini sesuai dari ketentuan di tabel menurut Douglas itu, Bu. Terus? Dengan hasil yang untuk 5 pasien dengan klasifikasi minimal dikalikan dengan 0,17, yaitu hasilnya 0,85. Untuk yang 12 pasien dengan klasifikasi parsial dikalikan 0,27, hasilnya 3,24. Untuk yang berikutnya yaitu 3 pasien dengan klasifikasi total dikalikan 0,36, hasilnya 1,08. Jadi total tenaga untuk shift pagi yang dibutuhkan yaitu 5,17. Berarti kan dibulatkan menjadi 6 gitu, seperti itu. Berkisar 5 sampai 6 orang. Untuk yang kedua, yaitu untuk shift siang, ini juga dikalikannya sesuai dengan takaran yang tadi, parsial, minimal, dan total. Untuk yang 5 pasien minimal dikalikan 0,14, hasilnya 0,70. Yang 12 pasien dengan klasifikasi parsial dikalikan 0,15, hasilnya 1,8. Yang 3 pasien dengan klasifikasi total dikalikan 0,30, hasilnya 0,9. Jadi total tenaga yang dibutuhkan untuk shift siang yaitu 3,4. Selanjutnya yaitu untuk shift malam, yang 5 pasien dengan klasifikasi minimal dikalikan 0,10, hasilnya 0,50. Yang kedua yaitu 12 pasien dengan klasifikasi parsial dikalikan 0,07, hasilnya 0,84. Kemudian yang 3 pasien dengan klasifikasi total dikalikan 0,20, hasilnya 0,6. Sehingga total tenaga yang dibutuhkan pada shift malam yaitu 1,94. Untuk jumlah keseluruhan tenaga yang dibutuhkan di ruangan tersebut, yaitu dijumlahkan antara total tenaga di shift pagi, shift siang, dan shift malam. Untuk yang shift pagi, tadi 5,17, shift siang 3,4, shift malam 1,94. Jadi totalnya 10,51 atau 11 orang perawat yang dibutuhkan untuk di ruangan tersebut, Bu. Oke. Seperti itu. Ya, oke. Sebenarnya untuk 12 kecil ya, karena tinggal mengalihkan angka aja. Insya Allah bisa ya. Cuma tinggal teliti apa enggaknya. Terus ditambah kalau 12 itu dia ditambah dengan kepala ruang. Ini kan sudah 11 ya. Terus tambah kepala ruang 1, terus ditambah Jadi ini loh, yang kalian datangnya telat di Zoom itu mengganggu ya. Karena harus dimasukkan Farah anggotanya sini enggak? Rizky Handayani. Rizky Handayani ya enggak? Teman kalian bukan? Iya, Bu. Tadi udah masuk tapi keluar sendiri, Bu. Mengganggu karena ini harus diadmit. Mudah nggak sih?
Kalau nggak di-admit sih nggak mengganggu ya. Ini kan saya harus ngeklik lagi, belum dimasukkan ke room-nya, ya. Jadi kalau bisa jangan telat. Nek udah kerasa susah sinyal, ya kepriwe caranya aja telat, ya. Ini ditambah kepala ruang, terus ditambah 20% dari 11 orang, karena untuk tenaga cadangan. Terus Cadangan. Iya, Bu. saya, yang nggak datang siapa nih? Septi agak cepat. Ayudia, Dea, Evi, Nani, Hadir, Yoga. hadir, Bu. Hadir semua? Iya, hadir. Halo Nanik, ada Nanik? Nani, sepertinya Nani belum, Bu. Nah, yaitu pertanyaan saya yang hadir. Diulangi, Iya, Mbak. maaf. Yang hadir, ajak kesuwen. Evi hadir, Bu. Yoga hadir, Ayu dia hadir. Terus? Berarti Nanik doang ya? Nggih. Oke, kelompok lainnya nanti cepet ya, orang diwaca siji-siji kayak langsung dibilang anggotane, ya. Jadi nggak kelamaan. Oke, kelompok 1 aman ya. Ada pertanyaan nggak? Insya Allah Douglas mah penak. Ya, lanjut ya ke kelompok 2. Filenya atas nama siapa? Halo kelompok 2. Kelompok 2 siapa? Nih, Putri kalau presentasi karo semester loro sih maklum lah ya. Iki anu semester bodoh loh. Wis arep lulus. Anu pada ngarep apa sih? Kelompok 2? Makalah manajemen keperawatan, Bu. Walah, Fani. Bilang, Mbak. Bentar. Ya, Fani ada? Yuk, yang kelompok 2 langsung jangan di-mute. Fani ada ya? Lutfia, Aina ada? Halo Lutfia? Ada, Bu. Oke, Nita? Ada, Bu. Rohayati? Ada ya? Safa Giana? Ada, Bu. Septi Setio? Ada, Bu. Oke. Besok ini dipelajari sendiri ya, akan keluar di UKOM ya. Ini yang tadi metode Douglas ya, tinggal dikali-kalikan aja. Terus gilis itu kayak gini, Bu, apa rumus besok keluar ya. Jadi misalnya bentuk kasus, terus nanti pertanyaannya untuk menghitung berdasarkan rumus gilis, apa saja komponen yang diperlukan. Jadi memang teorinya ada ya. Ya, silakan kelompok 2. Kelompok 2 mau siapa yang membacakan? Permisi, Ibu. Hmm. Maaf, Ibu, izin ke kamar mandi, Ibu saya. Ki sing arep maca sapa? Astagfirullahaladzim. Enggak, Bu. Maaf, Bu. Saya dari tadi. Septi Ajeng ya, Bu, tadi. Kelompok 1 saya. Nah ini sih harus membacakan siapa? Apa penunggu nih Septi Ajeng kang kamar mandi? Saya, Bu. Septisio, Bu. Nah iya. Perkenalkan, saya Septisio Damayanti, perwakilan dari kelompok 2.
ingin mempresentasikan hasil pembahasan kami, yaitu untuk kasus yang nomor 2, yaitu di ruang A mempunyai jumlah tempat tidur sebanyak 25 dengan bor 80%. Rata-rata jam perawatan per hari adalah 4 jam. Berapakah jumlah perawat yang dibutuhkan di ruang A? Diketahui jumlah tempat tidurnya adalah 25 dan bornya adalah 80%. Kemudian untuk rata-rata jam perawatannya per hari adalah 4 jam. Di sini kami menggunakan rumus dari PPNI, Bu. Dengan rumus A dikali 52 minggu, dikali 7 hari, dikali tempat tidur, dikali bor, dibagi hari kerja efektif, dikali total kerja per minggu ditambah 25%. Di mana di mana A adalah rata-rata jam perawatan per hari, yaitu 4 dikali 52 minggu. Kemudian dikali 7 hari, untuk tempat tidurnya adalah 25 dikali 80%. Kemudian dibagi dengan 41 kali 40. Di mana 41 dikali 40 ini didapatkan dari rumus yang sudah ada di rumus PPNI. Kemudian ditambah dengan 25%. Kemudian hasilnya ditemukan 208 dikali 7 kali 20 dibagi 1.640 ditambah 25%. Hasilnya adalah 29.120 dibagi 1.640 ditambah 25%. Di mana 29.120 dibagi 1.640 adalah 17,7 dan 25%-nya ini didapatkan dari 25%-nya dari 29.120. Kemudian ditambahkan jadi 22,1. Kemudian dibulatkan menjadi 22 perawat. Seperti itu. Oke, kita lihat ya rumus PPNI-nya. Ada Pak di PPT-nya Pak Klasis ada? Mana Mbak yang rumus PPNI di sini? Teorinya mana? Kan katanya mengerjakan dari teori. Ini metode Swansbrook. Terus ini metode Gillis, ya kan? Terus ini metode apa ini? Sistem akuitas. Terus ini metode Douglas. Mana yang PPNI? Kelompok 2 silakan. Ibu terlewat, Bu, belum ditambahkan. Maksudnya kepriwe loh. Ya nggak sih? Ya pakai logika bae lah ya. Nganggo teorine kiye, yang ngitungnya teorine belangka. Iji-iji nganggo rumus dewek. Dan saya nggak ini ya, kalau rumus PPN itu biasanya dia pakainya Debkes, ada rumus sendiri Debkes. Saya nggak tahu yang rumus PPNI tadi, yang ini, saya nggak tahu. Karena nih, hari kerja efektif 41, itu tuh hari kerja apa sih? Dalam 1 tahun apa kepriwe? Karena ini ada 52 minggu. 52 minggu itu berarti dalam 1 tahun. Iya nggak sih? Jujur saya baru lihat rumus ini, gitu. Makanya saya nanya teorinya. Ya, silakan kelompok 2 tampilkan dulu teorinya. Nanti ya langsung difotokan ke saya. Terus ini juga difotokan ke saya. Ya, jadi jangan sampai menjerumuskan informasi yang salah ke teman-teman. Mudah ya teman-teman? Ya, PR2 berarti masih tanda tanya ya. Oke. Terus kelompok 3 mau siapa yang di share screen? Agak cepat. Saya Bu, Jalu Satria. Kayaknya buruk gue.
Rambutnya kepriwe ya, Lu? Gimana, Bu? Rambutnya kepriwe? Oh ya, Bu. Itu orang rumah sakit. Ya, kan tadi saya bilang kuliah online, tapi anggaplah saya mau ketemu offline dengan saya. Ya, pertemuan selanjutnya nggak boleh ya, Jalu. Ya, Bu, siap. Aziza ada? Halo, kelompok 3 di on kan, jangan di mute. Ani ada? Ibu. Ada, Bu, hadir. Sarah? Halo, Sarah? Tadi siapa ya? Septi aja ya? Iya, Bu. Mereka sudah hadir, Bu, di Zoom. Hadir, Bu. Wiwit juga sudah hadir, Bu, di Zoom. Sarah hadir, Bu. Halo? Jangan Untuk teman-teman ini suara dari siapa nih? Ramai sekali. Jadi suara dari Putri kurang jelas terdengar. Suaranya Jalu. Ya, Bu. Jalu dikecilin dulu ya, Lu, atau enggak? Kamu agak Banyak anak-anak, Bu. presentasi. Ya, maaf ya, Bu. Wiwit mana sih Wiwit? Halo Wit, videonya nggak aktif tuh. Wiwit videonya aktif, cuma masih di unmute. Wiwit, tolong jangan di unmute, Wit. Halo Wiwit. Ya, oke. Siapa yang mau presentasi silakan. Saya, Bu. Jalu. Ya. Nanti kalau rame, ini ya mengganggu. Rame kok. Saya juga nggak akan nganu. Udah ditutup sih, Bu. Udah ditutup. Ya, oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya atas nama Jalu Satria Haji, perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan dari metode hasil dari kelompok 3 sendiri. Di suatu rumah sakit diketahui ruang rawat anak tekanan TT-nya 50, bornya 95%, pasien bed rest 15 orang per hari, pasien operasi 3 orang per hari.
Yang di sini yang ditanyakan hitung jumlah tenaga dengan menggunakan metode Gillis. Self care. Yang pertama self care itu dibutuhkan setengah kali 4 jam, dengan itu 2 jam. Partial care dibutuhkan 3/4 kali 4 jam, itu berapa? 3 jam. Total care dibutuhkan 1 sampai 1,5 jam kali 4 jam, itu 4 sampai 6 jam. Intensive care dibutuhkan 2 kali 4 jam dengan 8 jam. Di sini dari kelompok 3 menjawab dengan jumlah jam keperawatan langsung itu dari self care 3 orang kali 2 jam itu ada 6 jam. Dari partial care sendiri ada 5 orang kali 3 jam itu mendapatkan 15 jam. Total care sendiri ada 5 orang kali 6 jam sama dengan 30 jam. Intensive care sama dengan 5 orang kali 8 jam sama dengan 40 jam. Dari jumlah dari self care, partial care, total care, intensive care di jumlah itu terdapat 91 jam. Selanjutnya jumlah perawat tidak langsung terdapat 18 klien. Orang klien kali 1 jam sama dengan 18 jam. Pendidikan kesehatan 18 orang klien dikali 0,25 sama dengan 4,5 jam. Sehingga jumlah total jam keperawatan atau klien per hari itu dari jumlah keperawatan 91 ditambah jumlah perawat tidak langsung itu 18 jam. Dari pendidikan kesehatan itu mendapatkan 4,5 jam, itu dijumlah menjadi 113,5. Itu dari 18 orang itu bagi jadi terdapat 113,5 sama dengan 6,30 jam per klien per hari. Di sini ini jumlah tenaga yang dibutuhkan yaitu 6,30 kali 18 kali 365 bagi 365 sama dengan 73 dikali 7 itu 41,391 per 2,044 yang hasilnya 20,25 atau 20 orang. Ya, selesai ya Jalu ya. Gimana Ibu? Sudah selesai membacanya? Sudah Ibu. Ya, oke. Kita lihat dulu rumusnya Gillis ya, teorinya ya. Oke, ada perbedaan yang 73 hari ya, yang hari liburnya ya. Oke, secara rumus sudah betul ya, kalau Gillis itu ini adalah jam perawatan per pasien per hari. Nah, ini adalah rata-ratanya dikali jumlah pasien, udah betul, dikali jumlah hari dalam 1 tahun, benar, 365, dibagi jumlah hari dalam 1 tahun dikurangi hari libur ya, dan hari libur ini beda-beda antar rumah sakit, tapi yang sering biasanya dipakai adalah 78 ya. Ya Bu. Terus benar dikalikan dengan 7 ya, 7 itu adalah jam kerja efektif perawat. Nah, cuma udah benar ya, cuma di atasnya ada kasus ini loh. Kalian kan berarti di sini total pasien di sini 18 ya, 15 terus 3 di sini. Terus di sini udah bener ya 355 ya kan 18 ya. Tapi di sini ada omongan kayak gini loh. Tempat tidurnya 50, bornya 95%. Sama kelompok ini diabaikan. Iya nggak sih? Ya, ini buat jadi bahan hitungan nggak? Sama kelompok. Enggak ya, kalau dalam matematika semua kalimat itu pasti ada maknanya. Jadi nggak mungkin nih saya nulis kayak gini nggak ada maknanya, ya. Karena rumus ini adalah untuk menghitung jumlah pasien. Jadi harusnya
jumlah pasien sama dengan 50, ya kan, dikali 95%. Ini adalah ketemu jumlah pasien. Dong ya? Bisa dipahami? Mudah enggak? Jadi jumlah pasiennya tuh bukan 18, Jalu dan teman-teman. Ini kan kalian hanya ngitung ini kan? Jumlahnya adalah 15 pasien. bukan itu. Tapi jumlah pasiennya adalah harusnya jumlah tempat tidur dikalikan bor. Ini adalah rumus untuk menghitung jumlah pasien. Ya, jadi anggaplah ketemu misalnya 47,5. 47,5 kalau dibulatkan kan karena ini orang ya, 48. Nah, terus selanjutnya pasien bed rest-nya ada 15, pasien yang pos operasinya 3 orang ya. Pasien operasi kan berarti dia apa? Ketergantungan berat ya. Berarti total care sama dengan 3 ya kan? Pasien maaf, yang bed rest benar-benar bed rest malah yang total care ya 15. Kalau pasien post op kan malah dia ketergantungan sebagian ya. Partial care 5 orang. berapa? Enggak, sesuai kasus 3. Mudah nggak? Yang bed rest kan berarti benar-benar tidur, berarti dia ketergantungan total 15. Mudah nggak? Yang habis operasi kan tetap dilatih harus dia berusaha mandiri kan? Nggak yang bed rest ini kan? Jadi pasien operasinya 3. Berarti yang partial care 3. Lah, padahal kan totalnya ada 48. Mudah nggak? Berarti yang tidak diketahui dari soal berarti minimal care. Mudah nggak? Berarti 48 dikurangi 18, 30. 30. Oh iya, Bu. Nah, ini adalah apa ya? Maksudnya matematika kalau dari awal salah ya ke belakang salah. Ya, secara hitungan ini wis bener kabeh, Mas. Tapi ini yang poin yang salah ya. Dong ya. Sama intinya jumlah pasiennya yang salah sehingga nanti silakan dihitung di sini yang total care berarti dikalikan 2 jam. Kali 6 jam. Berapa? Terus partial care dikalikan 3 jam. Oke. Terus Putri tahu dari mana? Ya ini dari rumusnya Jalu dan teman-teman. Terus yang minimal care dikalikan dengan 2. Mudah ya? 2 dari mana ya, Bu? Yang 2 itu dari mana berarti, Bu? Yang berarti 2 jam ini ya self care ini ya, Bu? Self care kan minimal mandiri, Mbok. Mudah ya? Ya. Terus nanti baru ngitung yang jumlah keperawatan tidak langsung. Jumlah pasiennya bukan 18 ya, Jalu dan teman-teman, tapi berapa? 48 kali 1 jam. Ketemulah 48 jam. Ini bukan ini, sama dengan. Dong ya. Terus habis itu yang pendidikan kesehatan. Ya sama juga. 48 dikalikan 0,25. Dong ya. Bisa ya? Oke. Yang lain sama, tinggal hitungannya aja yang disesuaikan. Oh ya. Bisa dipahami ya? Oke. Lanjut ke beneran loh yang bolak-balik masuk beneran mengganggu beneran karena saya harus mengadmit nanti memasukkan ke sesi. Oke, selanjutnya kelompok 4 filenya siapa? Terima kasih, Bu. Saya mute ya, Bu. Ya. Terima kasih, Jalu. Kelompok 4 filenya siapa? Devina, Bu. Devina. Bentar. Kelompok 4 metode Douglas ya. Kecil mah Douglas mah tinggal yang tadi loh, kayak kelompok 1 tinggal dikalikan aja. Saya share screen ya. Oke, Septi Cahyadini ada nggak? Halo, Sep. Lupa, nggih dalam Ibu.
Cahya Dini ada nggak? Cahya Dini tidak ada, Bu. Terus Devina ada ya. Fajar Ilham Fajar, mohon maaf Ada, Ibu. Bu. Ada. Ada, Bu. Oke. Melinda Ada, Bu. Oke. Si Handayani Ada. Ada, Ada, Bu. Bu. Oke. Tri Herlina Ada, Bu. Oke. Ya, silakan Devina. Ini ya, termasuk ini ya, kategori 1, ciri-cirinya apa, 2 apa, 3 apa, ini besok juga keluar di Ukom ya. Putri Ukom masih setahun maning kita nurse dulu. Ya, tapi kan jadi biar tahu, ini tipe-tipe yang akan keluar dan otomatis untuk Ukom aja keluar ya pasti UTS UAS akan keluar. Gitu ya. Ibu. Silakan Dev. Di soal ini, di suatu rumah sakit diketahui ruang rawat anak, tempat tidur 50 dan bor 95%, pasien bed rest 15 orang per hari, pasien operasi 3 orang per hari. Hitung jumlah tenaga dengan menggunakan metode Douglas. Klasifikasi pasien di sini minimal pagi 0,17, 0,14, malam 0,10. Kemudian parsial di 0,7, siang 0,11 dan 0,7, 0,07. Kemudian yang pagi 0,6, siang 0,10 dan 0,20. Untuk shift pagi, 15 pasien dikalikan dengan 0,55, kemudian 3 pasien dikalikan 0,27, hasilnya 0,21. Yang berikutnya 0 pasien 0,10 sama dengan 0. Jadi jumlahnya adalah 3,36 dibulatkan menjadi 3. Kemudian untuk shift siang 15 pasien dikalikan dengan 0,14 sama dengan 2,1. Kemudian 3 pasien dikalikan dengan 0,15 sama dengan 0,45. Berikutnya 0 pasien dikalikan 0,07, hasilnya adalah 0. Sehingga jumlah total adalah 2,55 dan dibulatkan menjadi 3. Untuk shift malam, 15 pasien dikalikan 0,10 sama dengan 1,5 dan 3 pasien dikalikan 0,07 sama dengan 0,21. Di sini 0 pasien dikalikan 0,20 sama dengan 0. Kemudian jumlah dari shift malam adalah 1,71 dibulatkan menjadi 2. Sehingga jumlah tenaga yang dibutuhkan dari shift pagi, siang, dan malam adalah 3 ditambah 3 dan ditambah 2, yaitu hasilnya 8 tenaga yang dibutuhkan. Oke, berdasarkan yang saya terangkan tadi, kelompok ini juga salah menghitung jumlah pasien. Padahal kalau matematika dari awal salah ya ke belakang akan salah ya. Mudeng ya. Ini sama juga, ini pasiennya bukan 18 ya, tapi sama kayak tadi karena di sini ada tempat tidur sama bor. Mudeng ya. Bisa dipahami kelompok? Ya otomatis. Bisa, Bu. Otomatis nanti pilihannya kayak tadi ya. Wah, ada pasien yang ketergantungan total, ketergantungan parsial sama minimal care. Dong ya. Jadi yang minimal care nggak 0 lagi. Tapi tadi 30. Kalau ngitungnya di sini adalah 48. Mudeng ya? Dong ya? Oke. Terus kelompok 5 punya filenya siapa yang akan disajikan? Silakan kelompok 5. Kelompok 5, Milina, Kirei, Unik. Punya Mohon siapa? maaf, Bu. Ya.
Untuk kelompok 5, kan anggotanya ada Anafisa. Anafisa belum masuk. Salma izin sedang takziah di tempatnya Pak D. Milina katanya sinyalnya susah, Bu. Keluar masuk terus. Terus? Sisa anggota Nindita sudah ada, Kirei ada, Unik ada, Bu. Oke, Kirei ya. Ya, Ibu, maaf saya Kirei mau menyampaikan kalau Anafisa itu tidak ikut kelompok, Bu. Karena nggak ada jawaban juga dan keluar grup. Anafisa tuh kakak tingkat nggak sih? Nggih. Kakak tingkat. Nggih, kakak tingkat, Bu. Ingat sih kalau semester 8 semuanya KRS ya, di grup saya nggak ngomong apa-apa. Saya lupa juga. Apa dia keluar dari grup kelas apa grup kelompok? Grup kelompok, Bu. Grup kelompok. Berarti orang melu nggak? Boten. Kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu, ditanyain NIM-nya berapa juga nggak jawab, Bu. Padahal udah NIM ya, ibaratnya kalian. Iya. Tinggal nambahin NIM aja, nggak jawab. Oke. Oke. Terus Salma tadi izin. Terus yang nggak datang berarti siapa? Saya close. Semua, Bu. Kecuali itu, Bu, Anafisa. Oh, Anafisa. Salma ini ya, yang hari ini nggak ikut Zoom kan? Oke, Bu. Oh. Terbaca ya? Unik ada? Bisa, Bu. Ada ya? Bisa, Bu. Yuk, silakan. Ya, silakan. Dan saya yang presentasi, Bu. Di suatu rumah sakit diketahui ruang rawat anak tempat itu 50, bor 95%, pasien bed rest 15 orang per hari, pasien operasi 3 orang per hari. Hitung jumlah tenaga dengan menggunakan metode Debkas. Kategori pasien 1 minimal, yang 2 parsial, 3 total, 4 intensif care. Rata-rata jumlah perawat pasien per hari yang pertama itu minimal 2, parsial 3,08, yang ketiga total rata-ratanya itu 4,015, intensif care 6,16. Jumlah tenaga perawat bor kali jumlah tempat tidur kali rata-rata jam perawat dibagi jam kerja perawat per hari. Jumlah tenaga perawat yang pertama itu 95% kali 50 kali 2 tambah 3,8 tambah 4,015 tambah 6,16 per 4 dibagi 7. Jumlah tenaga perawat 47,5 kali 3,8 bagi 7. Jumlah tenaga perawat ada 180,975 bagi 7. Jumlah tenaga perawat 25,85 dibulatkan menjadi 26 tenaga perawat yang dibutuhkan, Bu. Ya, ini rumus kayak gini ada, Pak, di teorinya? Ada. Di teori metode Debkas, Bu.
Ya, ini ya metode Debkes ya. Ya, Bu. Terus ada hari libur. Ya, ora lengkap. Cuma hari libur doang. Jadi kalau Debkes itu terkenal banget, dia akan memperhitungkan lost day atau hari libur, terus memperhitungkan tenaga sebanyak 25% dari keseluruhan tenaga. Kalau tadi Douglas kan 20% ya. Kalau Debkes itu 25%. Mana yang plek jiplek ketika kalian kopas ini, ya nggak sih? Ini ada di mana? Bor kali jumlah tempat tidur. Ya nggak sih? Itu kan kopas toh. Itu rumus dari mana? Maaf Ibu, saya ingin menjawab atas kopasnya jawaban itu. Itu saya kira yang menjawab sendiri di file yang terpisah dengan makalah. Jadi yang editor makalahnya itu menggabungkannya seperti itu, Bu. Jadi itu bukan kopas di tempat punya orang. Berarti kopas dari Kirai. Apa Priwe? Iya, Bu. Oke. Kopas dari saya. Berarti Kirai sekarang saya jadikan co-host, menunjukkan rumus ini kan, teori ini dari mana? Oh, kalau teorinya saya lihat di internet, Bu, tidak ada filenya. Nah iya, intinya minta pertanggungjawaban rumus ini. Iya, Bu. Saya ingin menjelaskan, kalau dijelaskan saja gimana, Bu? Rumus. Ini bor kali jumlah tempat tidur, tapi sumbernya mana gitu? Ya nggak sih? Kalau sumbernya sih satu, Bu, dengan yang di makalah. Yang ini kan ada sebatas pengetahuan saya itu yang tambahan yang 2 ditambah 3,08. Ya Mbak, ini kan katanya sumbernya. Satu sumber. Nggih. Ya saya ditunjukkan sumbernya yang mana. Nggih. Ya, gitu ya. Kira saya jadikan Yang di atas itu, Bu. Nggih. Nah, ya mungkin saya udah ke atas, nggak ada mana sih? Mana? Di sini, Bu. Maaf, Bu, karena pembagian di kelompok kami itu ada yang mencari materi, ada yang mengerjakan. Tapi saya itu mengerjakan dari yang materi ini. Untuk sumber materinya sendiri itu ada di Salma, Bu. Terus Salma jadi saya tidak punya kopinya. Nah iya, rumus Gie sumbernya dari mana? Sama kayak kelompok 2 tadi kan ya. Dia punya rumus ini, ya nggak sih? Terus saya cari ke atas, nggak ada. Ya kita mau ibaratnya paparan bukti dari mana? Ya nggak sih? Karena ini rumus yang ngomonginnya bukti kan? Iya, Bu. Terus oke, selain rumus ya. Terus jelas-jelas ini kemarin. Jadi jumlah pasien bukan 18. Ya. Padahal kan logikanya kita mau ngitung jumlah perawat ya berdasarkan jumlah pasien. Makanya jumlah pasiennya kudu bener, jumlah pasiennya salah ya ke bawah akan salah. Gitu ya. Berarti sama aja ya kalau salah. 5 tunjukkan dulu buktinya. Ya, fotokan ke saya. Terus nanti catatan saya dengan kalian silahkan kirim ke grup. Mudah nggak grupnya kelas? Karena gue bener apa salah ya dari obrolan kita tadi. Mudah ya? Jadi jangan sampai teman-teman terjerumus. Terus diikuti. Ya. Dong ya. Saya tidak membenarkan ini. Ya, karena saya ngomongnya teori. Teorinya ada di mana? Ya di Pak Wasis yang kemarin di skalsanya. Kalian diajarkan apa? Gitu ya. Oke. Terus kelompok 6, saya harus share screen punya siapa? Punya Lutfiatul, Bu. Oke.
Mana ya, Mbak? Oh, ini. Yang di merah-merah anu kenapa, Mbak? Mengerjakan. Tidak ikut mengerjakan, Bu. Keren. Nada ada nggak nada? Ini nanti ada pertikaian kelompok nggak ini? Ada, Bu. Sama Lutfiatul sip. Keren. Nggak apa-apa ya, Farah, Lutfiatul mau disebeli ya, nggak apa-apa ya. Nada Salim kenapa nggak ikut ngerjain? Nada anu skripsimu Ya. Gimana, Bu? Kamu kenapa nggak ikut mengerjakan? Saya sudah WA Farah. Nanti kalau ngerjain ngabarin, tapi terus balesnya langsung Nat presentasi kayak gitu. Berarti salah siapa, Bu? Ya nggak tahu. Kurang komunikasi, Bu. Kurang komunikasi, kayaknya. Ya nggak apa-apa, Bu. Terus Rizky F. Atau Farah dulu. Farah mau jawab apa tadi, Farah? Putri nambah kekeruhan kelompok nih. Rizky, kenapa tidak ikut mengerjakan? Cuma dibilangin suruh presentasi kayak gitu, Bu. Masa sih presentasi loro? Gimana, nanti ada sesi mendengarkan Farah sama Lutfiatul juga ya. Topik, kenapa topik? Tidak dikabarin, Bu. Udah dikabarin. Cuma disuruh presentasi aja. Yuk, Farah sama Lutfiatul. Soalnya anu semester bolu ya, next semester loro sih ora apa-apa. Ini semester bolu loh. Gimana coba Farah sama Lutfiatul? Iya, Bu. Ya, waktu itu kan garapnya emang malam, Bu. Dadak. Terus? Dan terus dari Rizky sama Topik tidak menghubungi saya kan, cuma Nada. Nah, Nada cuma salah komunikasi aja sih, Bu. Terus kelompok sing bagi ki apa? Si pennya apa kepriwe? Karena nggak berdasarkan absen kan ya? Iya, enggak, Bu. Yang bagi si pen nggih, Bu. Oh, yang bagi si pen. Tapi anak sing open. Ya nggak sih? Oh, aku kelompok pira. Ya nggak sih? Enggak, Dan hasil kelompok juga sudah di-share di grup, Bu. Oh, oke. Ini berarti udah di-share di grup nih? Apa kelompoknya? Untuk kelompok 1, kelompok 2 sudah di-share di grup, Bu. Oh iya, kan berarti misalnya Putri orang tahu buka ke grup, orang tahu open, orang ngerti kelompok pira. Iya nggak sih? Nggih, Bu. Ya, oke. Terus priwege? Deket lah. Lagian ini kan mata kuliah manajemen keperawatan ya, bagaimana mencapai visi misi dengan bekerja sama dengan orang lain, kayak gitu. Di manajemen keperawatan juga belajar tentang manajemen konflik. Ya, jadi nggak hanya teori toh, tapi juga aplikasi. Ya, saya tetap apresiasi ke Farah sama Lutfiatul, mudeng ya. Tapi bagaimana caranya berhubungan dengan orang lain dengan tadi kan prinsipnya Putri dari dulu selalu ngomong, yulah sekelas sing kelompok, mlebu bareng, keluar bareng. Ya, ini tuh tugas yang kecil banget ya, ibaratnya merem pun bisa, tinggal bagaimana kaliannya berkomunikasi, bagaimana memanage konflik kayak gitu. Ya, dari hati yang terdalam benar-benar Putri nggak pengen ada 5 ini berkonflik ya. Putri itu selalu punya aturan main terhadap tugas ya. Zaman dulu kalau ingat tugasnya Putri pasti zaman offline ya. Di belakang sendiri saya pasti bilang bahwa harus disertakan foto kelompok pada saat mengerjakan makalah. Jadi pada saat dia mengerjakan berkelompok itu harus ada fotonya. Jadi konangan tuh mana yang nggak ikut
mengerjakan atau tidak. Cuma untuk yang online ini susah nih untuk memanage karena kita tahu sendiri kita memang belum boleh berkumpul. Jadi kepriwe carane kayak gitu. Gitu ya, Farah, Lutfiatul, Nada, Rizky sama topik ya. Jadi yang pertama saling aware, saling bergandengan, saling mengingatkan. Itu ya. Oke, silakan siapa yang mau membacakan? Farah, Bu. Farah, silakan Farah. Mana sih? Ini ya? Iya, Bu. Nah, ini ya. Ya, silakan. Ya, di suatu rumah sakit diketahui ruang rawat anak, tempat tidur 50, dan bor 95%. Pasien penyakit dalam 10, pasien gawat 1, pasien anak 3, pasien kebidanan 1, pasien penyakit bedah 8. Hitung jumlah tenaga dengan menggunakan metode Debkes. Nah, jadi untuk penghitungannya itu, teman, ini angka-angka ini rumus ya, jadi ora usah dipikir ya. Iya. Ya, kita langsung ke sini. Ya, silakan. Jumlah jam perawatan dibagi jumlah jam kerja per shift. Jumlah jam perawatan itu dikali antara rata-rata jam dan juga rata-rata pasien per hari. Totalnya menjadi 93 per jumlah jam kerja per shift itu 7 jam. Jadi 93 dibagi 7 sama dengan 13 tenaga perawat. Untuk hasil perhitungan tersebut harus ditambah lagi dengan faktor koreksi, yaitu meliputi hari libur, hari besar atau lost day dengan rumus jumlah hari minggu dalam 1 tahun ditambah cuti ditambah hari besar dibagi jumlah hari kerja efektif dikali jumlah perawat tersedia. Jadi 52 ditambah 12 ditambah 14 sampai dengan 78 hari dibagi 286 dikali 13, hasilnya 3,54. Mengerjakan tugas-tugas non-keperawatan, seperti menyiapkan pasien pulang dan lain-lain, diperkirakan 25% dari jam pelayanan keperawatan dengan rumus jumlah tenaga keperawatan ditambah lost day dikali 25%. Hasilnya 13 ditambah 3,5 dikali 25% sama dengan 4,1. Maka total tenaga yang dibutuhkan untuk ruang anak tersebut adalah jumlah tenaga yang diperlukan ditambah faktor koreksi sama dengan 13 ditambah 3,5 ditambah 4,1. 20,6 dibulatkan menjadi 21. Ya, oke. Terus ini ya, sebenarnya sama ya, tinggal masukin rumus. Tapi sekali lagi ini jumlah pasiennya. Ini harusnya ngitung ini, Mbak. Lah, kalau kita lihat di kasus, di soal saya, pasien bedah tuh punya saya kayak gini loh, tanda tanya. Bisanya dadi 8. Apa, Bu? Hah? Ya. Jadi harusnya tanda tanya ini ya. Kalau saya lihat soal aslinya ya, soal dari saya bisanya dari 8, saya nggak mudeng. Nah, nanti dihitung. Jadi semuanya ketahuan ya. Misalnya ini ketahuan jumlah pasiennya adalah totalnya ya 48. 48. Mana sih tadi kan 50 dikalikan 95% ya. Ketemulah misalnya 48. Nah, ini ketemulah penyakit bedahnya nanti berapa, dijumlah di sini adalah 48. Dong nggak? Ya. Jadi ini nanti berapa? Nah, nanti X ini yang akan dikalikan sama ini, udah bener ya. Secara rumus garis besar udah bener, tapi kan kalau ini X-nya berapa kali berapa kan otomatis ini juga akan berubah. Mudah nggak? Ya. Dong ya, oke. Terus satu lagi. Ini Debkes secara rumus sudah benar ya. Kalian akan menghitung lost day yang tadi saya bilang sama non-nursing job ya, tenaga non-keperawatan sebanyak 25% sudah benar. Cuma di logika ini, jumlah hari, ini kan jumlah hari Minggu, ditambah cuti, tambah hari besar, ketemulah 78 ya. Padahal di bawah adalah jumlah hari kerja efektif. Berarti kan hari kerja efektif ini adalah 365 dikurangi, merusak rumus.
365 dikurangi berapa, Lutfia? 365 dikurangi 78. Berapa coba? Langsung dihitung. 365 kurangi 78. 287. Nah iya, kok bisa ketemu 286? Ini, yang ini loh. Oh iya. Ini harusnya 287 ya. Mudeng ya. Otomatis kan ini berubah. Ya, ini berubah, otomatis ini juga berubah. Mudah nggak? Iya. Ya, ini juga berubah. Otomatis ini belum tahu berapa. Udah merah sama. Ini juga belum tahu berapa ya. Belum tahu berapa. Semuanya masih merah. Karena angka-angkanya masih bermasalah. Masih kurang tepat. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Tapi secara urut-urutan udah benar. Cuma tadi kalau yang namanya matematika dari atas salah, di bawah juga salah. Gitu ya? Oke. Terus kita nih, Vanitri teman kalian bukan? Bu. Nggih, Bu. Vanitri Oktaviani. Lutfia sama Safa juga iya? Nggih, Bu. Oke. Tadi sinyalnya sempat pada hilang, Bu. Ya, oke. Nih, kalau udah nanti tinggal masukin ke break room gitu loh, satu-satu lumayan. Lumayan waktunya maksudnya. Oke, sekarang ke skripsi ya. Ini benar-benar ya dari hati terdalam saya, ini sudah pertengahan Juni ya. Jadi diusahakan ujian sidang hasil itu Juli. Ya, yang lagi nunggu surat silahkan mulai penelitian dulu aja. Yang penting saat penelitian difoto ya. Jadi kalau belum misalnya tempat rumah sakitnya butuh surat, butuh apa-apa, di lobi dulu. Ya, udah nggak? Ya karena waktunya nggak akan cukup nih kalau belum penelitian. Ya, jadi targetnya minggu ini sudah selesai penelitian sehingga minggu depan sudah mulai konsul hasil. Ya. Terus konsul hasil juga benar-benar kalau 1 minggu dosennya belum balas silahkan WA karena kalian punya hak untuk bimbingan. Kayak Nita nih, Nita dulu kirim hari Senin. Kok Senin ini saya belum balas sih? Nita wajib WA saya. Ya Nit? Jadi wajib karena itu haknya Nita. Tadi Eka saya lupa kelas apa gitu juga dia ngirim misalnya hari Kamis. Terus tadi dia WA saya, oh iya Eka segera saya koreksi, saya sip ke kamu karena kamu berani WA saya. Benar itu, saya setuju itu haknya Eka. Gitu ya. Jadi aja sampai berbulan-bulan ngendon di dosen. Poin kepriwe carane, tapi tadi kepriwe carane yang halus, oh detakani lah dosennya, atau gimana caranya. Ya, Anafisa Mas Ruro ada yang tahu dia udah ujian proposal belum? Belum, Bu, belum ujian. Satu bimbingan sama saya. Oh, kenapa katanya nada? Katanya udah sempro belum, Mbak, gitu. Terus katanya belum, terus lah mau karep lulus bareng kayak gitu, Bu. Terus apa mau nambah semester lagi kayak gitu, Bu. Terus cuma balesnya asem gitu tak, Bu. Oke. Terus Ani Nur Aziza. Ini sudah bisa terbaca kan ya? Seti Ajeng? Iya, Bu, sudah bisa terbaca, Bu. Progres tanggal berapa ini? 14 Juni. Yuk, Ani Nur Aziza. Sudah seminar proposal tapi belum mulai penelitian. Kenapa Ani? Apa? Revisi proposal. Revisi proposal dengan siapa? Pembimbing
Pembimbing 1 dengan Bu Atun, pembimbing 2 Bu Ana. Terus penguji urung? Bu Murni. Bu Murni. Lah kamu ujian proposal kapan? Dalam Bu, Ujian proposalnya kapan? April. Oh ya Allah, emang sengaja apa mau mundur? Bu, kan kemarin lama di rumah, jadi Apa? baru lagi gitu. Kenapa? Lama di rumah, Bu. Apa? Kalau di rumah susah sinyal, jadi baru mulai ke Purwokerto lagi. Emang kalau di rumah apa pakai apa sih zoom-zooman apa dosennya? Kesibukan revisi butuh itu internet gitu, Bu. Lah terus kenapa nang omah bae? Habis lebaran baru ke Purwokerto. Lebaran tuh Mei loh, 13 14. Libur lebaran sebulan dawet. Ya nek arep nambah semester sih ora apa-apa, Mbak. Putri nggak akan kejar. Enggak, Bu. Nah, enggak, tapi enggak bergerak ya sama aja. Ini udah bulan Juni loh. Padahal kamu penelitiannya di mana, Mbak Ani? Insya Allah di keluarga, Bu. Iya, urung ngurus surat, Mbak. Iya nggak sih? Aja ndeleng kancane sing urung. Woi, iki kancane wis di ACC karena dosennya kepenakan, sementara dosenmu angel. Mudah nggak? Iya loh, jangan disamain dengan teman. Kayak misal, Septi Ajeng. Revisi, ting akeh banget, ting 10 ora di ACC. Sementara Ayudia, revisi sekali langsung di ACC. Mudah nggak? Oh mungkin Septi Ajeng ujian ketangguhan hidup ya pada saat bimbingan. Ayudia mungkin ujiannya ketahanan hidupnya di tempat penelitian gitu loh. Beda-beda. Aja dedeleng kancane. Kayak dulu maaf S2 saya, kan saya bareng dengan Bu Indri. Bu Indri dosennya bisa via email, saya enggak. Itu kan ujian di situ. Nanti di tempat selanjutnya saya yang dimudahkan, Bu Indri yang enggak, gitu loh. Mudah nggak? Jadi ada satu sisi saya dimudahkan, di sisi yang lain saya dipersulit, tapi teman saya ada satu sisi yang dipersulit, tapi sisi yang lain dimudahkan, nggak bisa disamain. Karena Allah melihat kita mampunya di mana, gitu. Terus Ani rencananya gimana ini? Mau target pembimbingan ACC kapan? Burung pengujine kapan bisa neng? Kok nek pengujine tiba-tiba, aduh saya lagi akre kebriwean. Kue kitwingi ngapa? Kalau Bu Ana kan emang offline. Jadi emang harus ke kampus gitu, Bu. Iya. Jadi udah ke Purwokerto. Ternyata Ibu Ana ada halangan, jadi belum bisa bertemu lagi, Ibu. Nah iya, makanya jadi aja gampangnya Bu Ana pas offline Ciki bisa. Udah nggak? Ya karena kesehatan atau apapun kita nggak ada yang tahu. Belum kesehatannya Bu Ana, belum kesehatan orang tuanya Bu Ana. Sama dengan saya sehat tapi misalnya orang tua saya sakit, ya saya nggak bisa ke kampus dong. Gitu. Ini termasuk ciri-ciri ya. Ujian proposal April belum revisi. Mau kapan coba? Penelitiannya kapan juga? Ayo Dia Chandra silakan. Ya Bu. Gimana? Udah sampai mana? Sudah mau masuk bab 4, tinggal olah data ke SPSS Bu. Penelitiannya udah selesai. Sudah ambil data juga. Iya, kapan selesainya? Bab 4? Enggak, selesai penelitian saya tanya. Kemarin tanggal berapa? Sebentar Bu. Tanggal yang lain ready jawabannya, jadi orang kesuwen. Mei Bu.
Mei tanggal pira? Pas Tanggal gue. 29 Mei. Tanggal 29 Mei. Sekarang udah 14 Juni, berarti udah 2 minggu. Lah kamu nyusunnya sampai mana tuh? Apakah sudah SPSS apa belum? Apa kepriwe? Belum sih, bukan apa? Belum akhir SPSS. Jadi kemarin sambil minta ajarin temen buat mindahin data Excel ke SPSS-nya gitu, Bu. Terus habis itu bab 4-nya ngomongin kalimat pembahasan ya urung? Belum, Bu. Nah, dikebut, Mbak. Kayak gitu kan bisa belajar sendiri dari YouTube, Mbok. Ya, Mbok? Iya Iya, nggak Bu. sih? Aja nunggu sapa, jajal disit, ora tae yang tembekan takon kancane. Ya, hurung konsulting dosennya mbok suwe juga sih, Mbak. Mudeng Iya, ya, Bu. ayo ya. Bab 4 Mudeng, Bu. ya. Bab Ya. 4 ya. Oke, engko monef selanjutnya minggu depan kudu wis nunjukin ke saya ya, bab 45, Mbak. Ibu, insya Allah. Nek bisa dilembur. Ya. Terus Cahya Dini. Cahya Dini. Halo Cahya Dini, ada nggak, Mbak? Biar cepat. Mohon maaf Ibu, Cahya Dini belum gabung lagi. Tadi pas awal sempat gabung, namun keluar Bu dan belum gabung lagi. Dia Oktri. Iya. Gimana, Dek? Sinyal apa ya? Devina, lanjut dulu. Iya, Bu. Gimana, Dev? Masih revisi, Bu. Revisi apa? Yang setelah semprot. Oh, kamu ujian proposal bulan apa? Mei. Wow. Terus Mei-nya tanggal berapa? Awal Mei sih, Bu. Kelalen tanggalnya? Tanggal 3 atau 5 gitu, Bu. Oke. Tanggal 3 Mei. Terus gimana ini belum revisi? Masih proses revisi, Bu. Nah, iya, masih proses revisi. Oke, terus kapan ada penelitian, Mbak? Iya kan? Ya, insya Allah dipercepat. Dipercepat ke priwe ya. Pokoknya nek kowe bisa lembur, Mbak. Ya, dosennya urung WA, di WA maning, ditekani. Ya, usaha. Dewani? Ibu sedang ambil data. Kapan mau selesai, Mbak? Ambil data di mana? Insya Allah secepatnya Ibu. Ambil datanya mulai kapan? Menolos pakai Google Form, Bu. Pakai Google Form ya. 29 Mei. Wis rong minggu soalnya. Enggak urung kowe alasannya kayak mau si siapa ya? Si Ayu dia hurung sino SPSS hurung apa? Ya. Jaluk tulung kancane ora apa-apa, tapi mudeng. Ya, Evi Damayanti. Salam, Bu. Mana skripsinya, Mbak? Lagi mau masuk ke tahap uji validitas, Bu. Uji validitas di mana? Uji validitasnya rencana mau di Elizabeth, Bu. Lagi mau, maksudnya kepriwe, Mbak?
lagi mau tuh lagi proses nunggu surat apa priwe? Surat validitas, Bu. Nunggu surat validitas. Di mana surat validitas dari mana? Surat validitas dari kampus. Nunggu surat validitas dari kampus. Berarti apa? Siska. Siska. Kapan dari awalnya kapan ngurusnya? Dari bulan apa tuh? Ngurusnya baru hari ini, Bu. Oh. Ya, ini juga hati-hati ya, karena baru uji validitas. Hurung kok. Sambil ngurus izin penelitian, Mbak. Izin penelitiannya mau di mana? Di Bunda Arif, Bu. Nah, gue ngurus izin penelitian nang Bunda Arif, Mbak. Aku dari izinnya metu, uji validitasnya rampung, langsung ngelebokna kuesioner, ya. Mudeng ya? Pintar membagi waktu. Fajar Ilham. Bu. Fajar Ilham? Ada, Bu. Ya, kepriwe. Saya lagi proses itu, Bu, uji validitas kedua kalinya, Bu. Uji validitas kedua kali kepriwe maksudnya? Kemarin saya udah uji validitas, tapi nggak valid. Ada beberapa yang nggak valid. Terus kata saya konsul tanggal 7 Juni kemarin tuh ke Bu Nana selaku pembimbing 1, tanya coba dinaikin lagi yang validnya, lebih banyakin lagi validnya. Sampelnya dibanyakin ya? Ya. Ya, oke. Segera ya. Panitri. Ya, Bu. Gimana Panitri? Sekarang lagi penelitian, Bu, dari tanggal 17 Mei sampai... Ya, Bu. Nunggu apa? Tapi masih... Gimana? Nunggu apa emang? Belum ketemu? Gini, Bu, kan pakai total sampling, lagi bingung, Bu. Yang mengisi kuesioner cuma 41, tapi saya lagi proses bab 4 dan bab 5 sekarang tuh. Tapi saya bingung, Bu, masih kurang atau boleh dilanjutkan, masih tanya-tanya sama Dosbing, Bu. Nah, emang rencananya berapa total sampel ke siapa sih? Kalau total sampling yang udah ditulis di proposal itu ada 90 mahasiswa kelas A dan kelas B. Tapi yang baru mengisi kuesioner sampai sekarang udah tanggal 14 itu baru 41, Bu. Oke, itu Google Form. Iya, Bu. Mbak, kamu kejar ketua kelasnya. Baik, Ibu. Ngerti ketua kelasnya, Mbak. Terus kayak ngomong pakai nama Putri nggak apa-apa. Pokoknya kalau nggak lengkap nilainya untuk kamu nanti bisa japri saya. Saya ngajar nggak di mata kuliah intinya dari Putri wajib ngisi tanggal berapa gitu. Mudah nggak? Pakai nama saya nggak apa-apa. Baik, Ibu. Karena wis suwe kan, wis rampung 90 ya. Kalau mahasiswa harus ini Mbak, nggak usah nanya pembimbing dari saya aja. 90 ya kudu dilakoni 90 ya. Kamu bilang ketua kelasnya, terus nanti pakai nama saya di situ. Ya. Nanti nilai mata kuliah apa gitu akan dikurangi ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terus Farah. Ibu. Lagi proses ambil data, Bu. Dari tanggal 29 Mei di Puskesmas Purwokerto Selatan. Oke, ya. Terus Jalu. Mohon maaf, Bu. Hubungan di mana?
Ya, Mas Jalu, sampai mana skripsinya? Iya Bu, ini saya baru minta tanda tangan dari yang buat tanda tangan itu buat penelitian Bu. Apa sih pengesahan? Pengesahan udah, habis itu yang dari Siska itu loh. Oh, oke. Lah ya gue kan, syaratnya Siska kan pengesahan. Kapan Oh, iya. rencana? Lah gue nanti mbok lama ya Mas, dikejar ya. Kamu Iya Bu. ke kampus kalau perlu, kalau itu suratnya nggak jadi-jadi. Atau kalau kamu penelitiannya di mana? Di DKT Bu. Di DKT, misalnya kamu bisa melobi untuk ambil data dulu Mas. Oh ya Bu, siap. Ya. Berarti ini proses surat ya. Iya Bu. Besok minggu depan saya kaji lagi, harus sudah beda ya dengan kalimat ini. Kirai Larasati? Iya, Bu. Halo. Ya, gimana Mbak? Nggih, Ibu, saya udah sampai bab 4 yang bagian pembahasan. Masih mencari jurnal-jurnal yang berhubungan. Oke. Karena cukup sulit. Ya, Mbak, sebisamu nanti dikirim masukannya apa gitu. Sing penting wis nongol ya ke dosen. Oh, nggih, Bu. Lutfia Aina, sip ya, Kirai. Lutfia Aina. Terima kasih. Iya, Bu. Sedang revisian bab 45. Revisi bab 45 ya. Ya. Sip. Oke. Kejar terus ya, Lutfia Aina ya. Oh, ini revisi udah berapa kali, Mbak? Kemarin sih baru konsul sekali, Bu. Ke siapa? Ke Ibu Ana. Nah, ke pembimbing 2? Ke pembimbing 2 belum, Bu. Insya Allah minggu ini. Belum apa, Mbak, maksudnya? Diperjelas. Belum ada balasan, Bu. Kemarin sudah WA. Tetapi dosen pembimbingnya tidak membalas. Siapa, Bu? Siapa? Ibu Hani. Bu Hani. WA lagi, Mbak. Oke, Bu. Tiap hari nggak apa-apa, ya. Asal kalimatnya sopan. Apalagi misalnya hari Kamis tuh, misal ya. Karena Jumatnya adalah waktu untuk bimbingan. Kamis kan berarti kayak mengingatkan dosennya kan. Berarti ini saya tulis baru, Bu Ana tuh pembimbing berapa, Mbak? Bu Ana pembimbing 1, Bu. Oke, pembimbing 1 ya. Pembimbing 2 belum dibalas ya. Oke, sip. Lutfiatul. Iya, Bu. Lagi nunggu balasan dari dosen, Bu. Apa ini maksudnya? Bab berapa? Maksudnya masih itu, Bu, revisian proposal. Ujian kapan? Ujian April, Bu. Wow, kamu mau nambah semester juga? Enggak, Bu. Lah terus mau lebaran kue melu prai kue. Betul. Lah terus belum revisi. Terus kepriwe yang esok minggu ngarep saya mau tanya lagi, kamu nanti jawabannya apa dong? Udah revisi, Bu, cuma lagi nunggu balasan sama dosennya. Iya, kamu kapan kirimnya? Ternyata awal Juni, ya pada bayar 2 minggu, apa 2 bulan nganggur mbok kowe. Ya enggak? Hati-hati kalimat ini loh, karena kamu ngomong apa, saya akan ke pembimbing. Oh, pembimbing ngomong, "Lho temben kirim wingi, Putri." Lah kan saya yang izin, wis ndedes anu mahasiswane sing males. Ya hati-hati ya, Mbak. Siap-siap uang semester. Maulidia Rahmanika. Halo, Maulidia Rahmanika. Septi, kamu sambil lihat dong anaknya ada apa enggak, Sep? Nggih, baik, Bu. Maulidia tidak ada, Bu. Oh, oke. Melinda. Melinda ada. Iya, Bu, ada. Yang Maulidia tahu nggak dia sampai mana? Itu ke saya, Bu. Yang Maulidia tahu nggak dia sampai mana? Bok teman bimbingannya ada yang tahu? Kayaknya itu, Bu, lagi pengerjaan buat sidang ulang. Oh, nggak lulus. Walah. Kenapa ini? Emang orang yang jawab apa, Priwe? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu.
Terus Melinda. Iya, Ibu. Gimana, Mel? Kemarin pas tanggal 4 konsul bab 4, tapi malah isi lagi dari bab 1 sampai 3, padahal sebelumnya sudah ACC dari pos sidang itu. Terus jadinya belum 4 bab 4 itu belum direvisi, belum dicek sama dosen pembimbingnya. Sudah juga ke dosen pembimbing 2, tapi belum ada balasan, Bu. Pembimbing 1 siapa? Bu Suci. Oke. Berarti intinya karena memang bab 4 itu kaitannya sama bab 1-3 ya. Bab 3 terutama ya. Bab 3 saya tulis ya, bab 4 ya. Pembimbing 2 siapa, Mbak? Pembimbing 2-nya Pak Amin, Ibu. Ya, WA lagi ya, Mbak. Itu hakmu. Milina? Milina udah dapat tanda tangan Bu Dewi belum, Mil? Milina ada nggak Septi? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Sebentar, Bu. Milina. Ampun, Bu, baru dibales kemarin. Terus kapan kamu sudah, Ibu, baru dibales kemarin sudah dapat tanda tangan Bu Dewi. Niatnya hari ini mau ke kampus untuk minta tanda tangan Ibu sama Bu Iki. Ya, yuk, saya tunggu sore ini ya, Mbak. Segera ya. Nanti segera penelitian ya, Mbak. Kalau misalnya tempat penelitian itu, Bu, belum. Belum apa? Mohon maaf, Ibu, masih di rumah. Niatnya kan tadi pagi masih di rumah. Kalau enggak besok, Bu, saya ke kampus. Iya. Kiwi selangkah ngesuk-ngesuk maning ya, Mbak. Ngesuk-ngesuk maning bukan nambah semester. Ya. Kalau tempat penelitiannya nggak minta surat, kamu ambil data ya, Mbak ya. Tapi di foto, ingat, untuk bukti. Ya. Mengurus surat ya. Ibu, mohon maaf. Apa, Mbak? Gimana, Mbak? Ibu, mohon maaf. Kemarin saya ke tempat sebelumnya dan ternyata untuk posbindu di desa tersebut itu untuk posbindunya itu yang di desa Kedung itu, Bu, sedang diberhentikan karena adanya corona. Bagaimana kalau saya itu ke tempat lansianya, Bu? Iya, memang door to door. Ya, poin kepriwe carane oli data, gitu ya. Terus Nada Salim? Iya, Bu. Baru selesai ambil data kemarin tanggal 6. Terus baru ACC yang habis semprot itu. Oh, ini harus ini ya. Terus kan tanggal 6 selesai ambil data, Bu. Terus tanggal 9 baru ACC dari 3 penguji. Lagi baru mau minta tanda tangannya ke. Berarti kamu curi start, burung direvisi, terus ambil data, Mbak. Gimana, Bu? Berarti kamu curi start, belum revisi, tapi udah ambil data. Revisinya itu dari pembimbing 1 sama 2-nya sudah ACC. Kan yang bab 3, Bu. Nah, jadi bisa ambil data. Iya. Nah, terus udah fix tapi baru bales gitu. Balas apanya, Mbak? Nggak mudeng saya.
kan saya penguji satunya Bu Etika. Lah dari Bu Etika itu balesnya itu lama, tapi dari penguji 2 sama 3-nya itu sudah di ACC. Itu jadi saya ambil data dulu. Oh. Terus tempat penelitianmu nggak butuh surat? Butuh, terus kan bilang dulu Bu, suratnya kalau nyusul boleh nggak, kan ini juga kan penelitiannya di SD Bu. Lah di SD itu takutnya nanti habis ujian kan libur Bu anak-anaknya. Soalnya dikumpulkan langsung. Tapi nggak ada revisi yang mayor kan Mbak? Mudah nggak sih? Gimana Bu? Bu Etika nggak ada revisi yang mayor kan? Yang mayor gimana? Mayor tuh yang vital loh, maksudnya. Oh ternyata kuesionermu salah, kan sama aja kamu. Oh enggak. Tidak Bu. Enggak. Oh, oke. Ya. Segera ya, berarti segera konsul. Nanik, konsul bab 45 maksudnya. Nanik. Oke, siap. Terima kasih Bu. Nanik ada? Belum ada Bu. Tadi Nanik keluar dan belum join lagi. Nindita juga nggak ada ya? Nindita nggak ada ya, Sep? Nindita keluar Bu. Oke, Nita. Maaf Ibu, ada beberapa teman yang di room 2 Bu. Nah, si kepriwe. Tadi keluar sendiri terus masuk ke room 2 Bu. Aduh. Ya wis, Nita kuesioner PR-nya kan PR besar ya, PR mayornya adalah kuesioner kepatuhan. Udah di ACC Bu Santi belum? Sudah Bu, di ACC Bu Santi sama Bu Indri sudah di ACC. Hah? Serius? Iya Bu. Pakai apa Nit? Nanti uji validitas sendiri Bu. Oh gitu. Iya. Ya wis, Putri ACC juga, sing penting Bu Santi karo Bu Indri wis. Sampun Bu. Oh ya, berarti ini Nit, kalau dari saya dibawa kuesionernya, print-printannya kabehan ya, konsul offline ya, pas kamu datang ke saya, bawa semuanya ya Nit. Bawa apa Bu? Kuesioner. Kuesioner, sama bab 3 paling nggak di print. Tapi jangan mendadak ya Nit. Oh, iya Bu. Harus WA saya dulu, takutnya kan saya berarti pengen baca kan. Iya Bu. Uji validitas di mana Nit? Di Puskesmas Tonjong Bu. Oh, oke. Berarti besok aja lah ke kampus ya Nit. Oh nggih Bu. Mengurus surat ya. Mengurus izin validasi. Ibu, terima kasih Bu. Ya, Novi Purwati. Novi ada nggak Sep? Tidak ada Bu. Oke, Sep kamu yang absen Sep. Biar cepat Rizky Febriantika. Ada Bu. Ya Riz, ayo Rizky. Mohon maaf Bu, Rizky Febriantika keluar. Oke, adanya Rizky Handayani. Ya, silakan Rizky Handayani. Itu Bu, saya sedang konsul hasil. Oke, alhamdulillah. Ditarget ya Mbak, konsul hasil ke pembimbing 1-2 apa 1 tok? Itu Bu, kan kemarin hari Jumat saya mau konsul ke 2 pembimbing ya Bu. Terus pembimbing 1 saya, tapi Bu Ana di rumah sakit. Terus akhirnya saya konsul ke Bu Hati dulu, ke pembimbing 2. Terus tadi Bu Ana lagi, katanya beliau lagi itu katanya bisa lagi. Iya, ya udah, oke. Ya sementara ke Bu Hani dulu nggak apa-apa ya. Terima kasih Bu. Banget. Rahayati. Udah ya. Tidak dengan saya, saya penguji baru kemarin dia. Safa Giana. Ada Bu. Ya, silakan. Lagi proses ambil data Bu, kuesioner. Oke, segera ya di ini ya. Maksudnya takut saya tuh udah ambil data terus sore sudah lulus kan eman-eman banget ya. Jadi selama masih bisa kejar ya. Revisi di pos proposal. Terus apa ya, Salma Fuadi?
Yang tadi Bu izin. Oh iya, oke. Sarah Hamita? Masih itu Bu di room Putin Bu. Oh, priwe saya ngubah ya. Nggih, teman-teman seperti Rizky Febriantika juga seperti itu, banyak yang masih di room 2 Bu. Saya udah nggak bisa. Saya tadi kan emang host utama ya. Ini co-host saya jadi nggak bisa merubah. Terus Jeng, kamu ya? Sarah Hamita, mohon maaf Bu, Sarah Hamita sedang proses ambil data Bu. Alhamdulillah. Yuk, Septi Ajeng apa? Nggih, sedang proses ambil data juga Bu. Ya, alhamdulillah, semoga dimudahkan ya teman-teman yang lain. Amin Bu. Septi Setio? Ada Bu. Halo, Septi Setio? Topik dan Tri Herlina ada Bu. Ya, Septi Setio ada nggak? Septi Ajeng? Tidak ada Bu. Oh ya, Keluar, oke. Ya, topik. Halo, topik. Ya Bu. Ya. Ya Bu. Udah itu Bu, udah bikin bab 345 Bu. Oh, berarti udah selesai ambil data? Belum, kan saya itu. Oh, literatur review. Iya, Oh ya, oke. LR. Segera ya dikejar ya, Mas. Ya Bu. Oke, sip. Terus Tri Herlina? Ada Ibu. Ya, gimana? Itu lagi konsul hasil Ibu. Oke, berarti bab 4 apa gimana? Apa konsul kuesioner? Konsul hasil kuesioner Bu. Oke. Penelitian. Berarti belum bab 45. Belum Ibu. Oke. Lagi nunggu dari Bu Olin Bu. Oke, berarti satunya belum. Ya. Konsul hasil penelitian tuh bentuknya kuesioner apa susunan master tabel sih? Master tabel Bu. Oh, master tabel. Oke. Master Sama tabel. SPSS Bu. Iya. Ya sambil bikin kalimat 45 Mbak. Unik. Unik. Bu, ada Bu. Gimana? Baru ACC kemarin semuanya. CC apa nih Mbak? Halo, unik CC apa? Tinggal ambil data Bu. Ambil data baru di ACC. Mudah, nggak dengar. Tinggal ambil data Bu. Sudah ambil data? Tinggal ambil data Bu, baru di ACC. Oh alah. Segera ya Mbak. Terus Wiwit Purwa, Wiwit Putrianingsih. Wiwit tidak ada Bu. Oke. Yoga? Ada Bu. Gimana Yoga? Ya Bu, ini nunggu surat kualitas Bu. Apa? Menunggu surat apa? Sedang menunggu surat validitas Bu. Oke, segera ya. Validitas. Kalau tempatnya nggak minta surat, ya validitas dulu aja, nyebar kuesioner. Ya Bu. Ya, oke. Minta Bu, minta surat dulu Bu. Oh Nanti ya baru udah. dapat Ya keputusan dari berarti kamu kejar ke BAK-nya. Mudah nggak? Sambil nanya teman-teman yang yang sudah ngurus surat itu berapa lama? Coba saya nanya yang sudah Septi Ajeng dulu ngurus surat izin penelitian berapa lama Septi Ajeng? Halo? 1 minggu Ibu. Oh 1 minggu ya, berarti itu tadi ya Yoga. Tadi Yoga ya? Yoga yang tadi nyuruh anak farmasi ngambil surat. Ya Bu. Terus kenapa udah kowe dewek? Jadi kan mau ke Purwokerto pagi-pagi, tapi katanya diundur kuliah jam 1, jadi saya nggak bisa berangkat Bu. Jadi besok nanti berangkatnya pas ambil surat validitas Bu. Rumahmu sih mana? Cilacap.
Oh, lah terus si cewek tadi rumahnya mana? Dia di Purwokerto, Bu. Jadi nanti dia kirim foto yang berpengesahan, nanti saya upload ke Oh. Siska gitu. Oh, oke, ya, sip. Ya. Oke, saya rasa itu dari Putri. Nanti masih ada presentasi lagi minggu depan ya, si Ben. Nah, Monef lagi untuk skripsi. Ya, Monef itu berarti kudu ana jawaban sing berbeda dari yang hari ini. Mudah nggak ya? Karena targetnya bulan Juli ujian hasil. Gitu, jangan yang sesuai pengumuman saya Agustus, kabehan Agustus, kabeh pengujinya tabrakan kok jadwalnya. Ya. Mudeng ya. Dan tadi waktunya penguji ki beda-beda, ana sing mungkin lagi ngurus akre, ana sing maaf misalnya orang tuanya sakit atau misalnya dosennya sendiri sakit. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau kalian bisa menyerahkan hari ini ya hari ini. Jangan ditunda-tunda gitu. Gitu ya. Ibu, maaf, saya ada pertanyaan, Bu. Ibu mau tanya tentang SIM EPK itu, berapa lama ya, Bu, prosesnya? Itu juga lama, Mbak. Pengalaman yang anaknya Bu Nana itu ngurusnya udah dari bulan Maret. Mudeng ya. Tapi kalau tempatmu nggak minta ya ngurusnya sambil jalan aja. Mudah nggak? Iya, mudeng, Bu. Nggak minta memang, tapi ya, itu kebutuhan khusus. Iya, kebutuhannya kalian. Karena kalau kan besok syaratnya kalian wajib upload jurnal kan? Kan dibuat masker besok kalian. Terus upload di jurnal. Biasanya jurnal minta surat etik kayak gitu. Jadi tetap diurus aja. Mudah nggak? Oh, gitu. Iya, mudeng. Jadinya kapan ya nyusul lah. Nanti pas sidang hasil misalnya yang penting udah punya bukti, udah diurus sampai di tahap mana gitu. Mudeng ya? Nggih, mudeng, Bu. Terima kasih. Jangan takut sama isian SIM apa sih etik ya. Isiannya akeh takon kancane. Ya, isiannya akeh takon kancane. Kancane pelit, misalnya pelit info, searching internet. Searching internet durung mudeng takon dosene. Dosene orang bales, misalnya bisa ke saya. Gitu ya. Nggih, baik, Bu. Nggih, terima kasih, Bu. Oke, saya rasa itu dari Putri. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Tetap jaga protokol kesehatan. Oh, ini yang di perpus ada Lutfia, ada Vanitri ya. Nggih, Bu. Sip ya. Jadi kampus akhirnya kancane uwis. Oh iya, saya ini loh kayak gitu. Kalau nang omah ya mbok susah sinyal, langkah semangate gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.